kami akan mewawancarai Ketua Organisasi Sispala. BK boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Al-Ghazali Surayasvia. Saya menjabat sebagai Ketua Sispala tahun 2024-2025. Baik, langsung saja. Apa sih itu organisasi Sispala sendiri? Oke, jadi organisasi Sispala itu adalah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi itu tugasnya memastikan atau bahkan ikut turun lapangan untuk membersihkan lingkungan sekolah maupun luar sekolah gitu. Kira-kira Kak, apa tujuan utama dibentuknya organisasi Sispala? Tujuan utama dari organisasi Sispala itu dibentuk adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa betapa pentingnya untuk membersihkan lingkungan atau menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, dan sebisa mungkin untuk kreativitas untuk memanfaatkan sampah-sampah untuk bisa dimanfaatkan kembali. Oke, baik. Kira-kira Kak, kapan Sispala pertama kali dibentuk? Sispala dibentuk pada akhir tahun 2024, yaitu pada bulan November. Jadi kebetulan kita baru angkatan pertama baru terbentuk. Kak, apa motivasi sekolah untuk membentuk organisasi Sispala sendiri? Motivasi sekolah itu membentuk Sispala, sekolah itu mengharapkan untuk Sispala bisa lebih produktif untuk memastikan siswa-siswa itu lebih tetap bisa menjaga kebersihan. Jadi harapan mereka dengan terbentuknya organisasi Sispala ini, mereka mengharapkan siswa-siswa itu bisa lebih menjaga kebersihan mereka. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa bisa dijelaskan secara singkat tentang sejarah terbentuknya Sispala ini? Sejarah terbentuknya Sispala itu, jadi pertama itu dari pihak sekolah melihat bahwa di lingkungan sekolah ini masih banyak siswa-siswa yang belum sadar bahwa lingkungan sekolah itu kotor. Jadi dari sekolah itu akhirnya mencetuskan organisasi Sispala agar bisa memastikan lingkungan sekolah tetap bersih dan menumbuhkan rasa disiplin, rasa tanggung jawab dari siswa-siswa untuk membersihkan lingkungan. Bagaimana perkembangan Sispala sejak awal dibuat hingga sekarang ini Kak? Perkembangan dari awal itu kita membuat struktur terlebih dahulu, dan juga kita memastikan bahwa dari setiap anggota itu menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing, dan sekarang sedang melakukan program kerja, masih melakukan program kerja kami. Kalau boleh tahu, apa manfaat bergabungnya dengan Sispala bagi siswa? Manfaat bergabung Sispala bagi siswa-siswa itu, siswa-siswa dapat melatih disiplin mereka, rasa tanggung jawab mereka, dan rasa kesadaran mereka untuk membersihkan lingkungan, dan juga bisa melatih kreativitas siswa-siswa untuk memanfaatkan sampah agar bisa menjadi lebih baik gitu. Kalau boleh tahu Kak, apa saja kegiatan rutin yang sedang dilakukan Sispala? Kegiatan rutin sekarang, kami masih setiap hari libur itu kami membersihkan area sekolah, dan juga kami masih dalam proses tahap belajar, jadi masih menunggu pemateri-pemateri dari luar untuk mengajarkan kita tentang Sispala, karena kebetulan kami angkatan pertama. Terus juga kami juga sedang menjalankan proker-proker kami seperti membersihkan luar area sekolah atau memanfaatkan sampah-sampah agar bisa digunakan lebih baik lagi. Kak, yang membersihkan, boleh ditanya sedikit, membersihkan yang area luar sekolah itu dilakukan secara rutin setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Oke. Hanya hari tertentu saja, contohnya kayak seperti hari pantai. Nah, itu kita pergi ke pantai untuk sekalian liburan, sekalian juga kita menjalankan program untuk membersihkan pantai. Sangat menyenangkan sekali ya. Baik teman-teman, sekian untuk pertanyaan kami hari ini, semoga bisa bermanfaat. Bagaimana penerapan gotong royong dalam kegiatan sehari-hari Sispala? Kalau gotong royong untuk pembersihan sekolah itu dilakukan selama 2 minggu 1 kali. Jadi dilakukan itu pada pertemuan wajib setiap hari Jumat.
Jadi di setiap minggu kedua setelah rapat itu kita akan melakukan gotong royong. Apakah Sispala bekerja sama dengan organisasi lain? Jika ya, dengan siapa saja? Kalau Sispala itu sekarang kerjasamanya itu sama dengan organisasi pramuka. Prokernya itu tentang penanaman pohon di SMA 3 Negeri Gorontalo. Pernahkah Sispala mengadakan kegiatan bersama masyarakat? Kalau untuk kegiatan bersama masyarakat, Sispala Semantik itu belum sempat melakukan kegiatan bersama masyarakat. Bagaimana hubungan Sispala dengan sekolah dan komunikasi pecinta alam lainnya? Kalau untuk hubungan tentang organisasi dengan sekolah lain, itu sangat terjalin sangat baik. Contohnya dengan organisasi Ramapala Diman Model di SMA 2 Kota Gorontalo itu sangat terjamin. Kemarin itu kami mengadakan rapat bersama untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan minggu depan. Terima kasih. Jenis kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan? Kalau untuk kegiatan yang biasa dilakukan, yang pertama itu kegiatannya itu pembersihan sekolah yang dilaksanakan setiap 2 minggu satu kali setelah pertemuan, dan kegiatan lainnya seperti pertemuan dan biasanya hanya operasi semut jadi setiap minggu itu ada jadwal Sispala yang akan keliling di sekolah untuk merapikan, mengawasi bagian-bagian depan kelas-kelas. Bagaimana peran gotong royong dalam kegiatan konservasi lingkungan? Bisa bercontoh? Kalau untuk peran gotong royong itu sebagai pemeliharaannya itu kita melakukan seperti di setiap sudut-sudut sekolah itu kita tanami seperti tanaman-tanaman yang bisa diolah kembali seperti rica, seperti itu buah-buahan. Itu pemeliharaannya seperti itu, dan itu dijaga itu diperhatikan setiap hari oleh anggota-anggota kami. Itu dia punya negara. Bagaimana gotong royong memperkuat kerjasama antar anggota Sispala? Kalau gotong royong itu kan biasanya kan untuk kalau gotong royong itu kan ada yang bagian yang ada orang yang cuman duduk-duduk. Biasanya begitu itu dibagi per kelompok, dan jadi di dalam kelompok itu ada anggota-anggota yang belum terlalu biasa dan belum terlalu akrab. Itu kami jadikan satu kelompok dan ada pengawasnya setiap satu kelompok satu orang. Jadi hubungannya itu akan menjalin bersama. Yang terakhir, apa pentingnya gotong royong dalam membangun solidaritas organisasi? Gunanya gotong royong dalam membangun solidaritas dalam organisasi itu, pertama kami diajarkan bagaimana caranya untuk kerjasama, bagaimana caranya untuk saling membantu, saling melengkapi. Jika dari sebagian anggota ada yang tidak bisa untuk melakukan itu, ada anggota yang lain yang bisa, kami itu saling melengkapi, saling menutupi.